Cuma kalau mau lebih murah, terus kebutuhannya hanya untuk mirroring doang, pakai Lightroom aja, kan kita udah langganan Adobe tuh, ya. Lightroom ada bisa persis sama, cuma dia fasilitas untuk editingnya nggak selengkap Capture One. Cuma saya sendiri editing di Photoshop, jadi Capture One paling cuma buat capture aja gitu, buat kasih tahu klien. Jadi Lightroom juga boleh. Kalau Lightroom juga nggak langganan Lightroom, bisa pakai software Sony yang free, Imaging Edge. Ya, cuma Imaging Edge itu jujur aja emang agak lemot dia, agak delay sedikit gitu loh, tapi masih oke lah gitu. Terus dia bisa wireless kan, bisa pakai iPad. Nah ini kalau pakai Capture One, sesimpel kita konekin si kabelnya ke kamera, ya ke kamera, konekin kabelnya khusus kabel tethering karena kaitannya sama speed transfer data. Ya, jadi kalau ada yang bilang bisa nggak pakai kabel situsnya handphone, bisa, tapi lama. Kalau RAW mah lupain aja. Kalau JPEG masih oke gitu. Terus kalau udah kita bikin sesi baru nih, new session. Kita namain, kita mau taruh di mana? Ini aku taruh di picture, misalnya ini Stella Visual Story VS ya. Kemudian okein. Nah nanti di sini kelihatan nih settingan kamera, ya. Settingan kamera yang saya setting di kamera sekarang ya. Nah, Chris itu panelnya matiin dulu, Chris. Kita coba nih satu-satu ya. Ini ada yang nyala ya, ini matiin dulu juga, Chris. Ini kalau kita kondisi misalnya pakai continuous light, available light nih, cahaya yang ada tanpa lighting. Yang kita bisa lakuin adalah, misalnya aku buka segede-gedenya nih. Ini f1.2 kan. Ya, kalau saya mau pakai ISO yang kecil, di ISO 100, terpaksa ini exposure triangle biasa ya. Saya pengen ISO-nya 100, F-nya saya memang lagi mau bokeh-bokeh, 1.2 oke. Kemudian masih minus 2 nih exposure-nya tuh ya. Masih under exposure kan, kedap-kedip ya. Oh nggak kelihatan ya di situ ya. Oh iya, ini bukan kamera ya. Ini oh iya, sorry. Live-nya belum ada. Nah, ya. Ini kan masih gelap nih. Ini aku nggak tahu nih ngerotate-nya di mana. Nggak apa-apa lah ya. Karena nanti aku matiin juga ini. Nah, ini kan masih under exposure nih ya. Jadi alatku cuma satu nih, shutter speed. Speednya kan masih 1/800 ya. Jadi aku naikin sampai 0 ya. Kemudian shoot. Ini aku matiin ya. Ya, jadi pakai di kondisi cahaya yang apa adanya ya, ini yang bisa kita hasilin gitu. Ya. Nah, kemudian kalau pakai satu lighting nih, ya, Chris gue butuh ini nih, Chris. Lighting satu yang 300 ya, sama ini nih, Ri. Ininya aku pakai dari. Kalau enggak ini aja, Chris. Lampu yang ini kita taruh di light stand, ya. Chris, kalau ini bisa soft gak sih, Chris? Ini bisa soft gak? Nggak bisa ya? Dia hard light ya? Hard ya? Projection. Nih step-stepnya nih. Oke, sambil nyiapin ya. Sambil nyiapin sekarang kita tahu nih kita mau pakai lighting ya. Kita tahu kita mau pakai lighting. Saya sekarang mau Ri, ini matiin lampunya Ri, semuanya Ri. Oh, menanda aja deh kamu di urusan itu. Ri, hati-hati kamera ya Ri. Ini saya pakai continuous lighting ya. Nah, saya mau gelapin nih. Kan gelap ya. Kamera aman nggak, Ri? Nggak aman. Nggak aman. Apa ya? Ini sekarang saya mau setting si kanvasnya dulu nih. Kanvas saya mau bikin kayak gini. Hitam. Ya. Ini hitam nih. Ini saya namanya setting kanvas nih. Artinya ini masih kelihatan di sini karena ini TV nih. Dia punya resolusi beda ya. Tapi di kamera udah hitam sebenarnya. Jadi tugas si lighting adalah ngelukis udah. Hah? Menerangi si objek sama melukis ini Mas. Mau terangnya cuma terang doang.
atau membentuk cahayanya. Gitu. Udah mulai ke ngikutin observasi lighting dari referensi atau konsep di kepala kita. Nah, tinggi ini nih udah konsep kita kan ya. Ini kelihatan di sini ya. Kelihatan ya. Ini kan di posisi sekali lagi teman-teman, sorry. Asisten kalau bisa, kalau Ari udah lumayan bisa nih. Kalau aku cari asisten di luar, kalau aku mau cari di luar, asistenku kalau bisa nggak bisa lighting. Supaya dia hanya ngikutin kita gitu. Jangan kreatif. Kalau nggak terlalu kreatif dia, salah nih Mas Fajar gitu kan. Nah, kondisi ini kan lightingnya di sini nih, di tengah kira-kira. Si Stella kan di sini di matanya nih. Jadi yang tadi posisi lightingnya masih terlalu di bawahnya dia gitu. Ya, tinggiin Ri. Kelihatan ya? Shapingnya udah kelihatan tuh. Ya. Jadi kita ngelihatnya adalah bentuk yang memang kita mau gitu. Nggak ada salah, nggak ada benarnya. Ya. Misalnya nih, posisi lighting juga nih ya. Si belakang tuh masih ada, beda gak nih? Lihat ya backgroundnya ya. Terang ini. Ya, jadi posisi lightingnya kenapa yang tadi terang? Karena lightingnya bocor ke belakang gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau backgroundnya putih mau dihitemin, caranya gimana? Ya udah lightingnya jangan sampai nyasar ke belakang. Artinya kita ngatur posisi lightingnya supaya nggak nyasar ke belakang. Kalau studionya panjang, kita punya kemewahan lebih. Stella bisa duduk di sini misalnya, ya pasti lightingnya akan jauh di belakang. Sekarang PR-ku nih adalah saya harus motret melebar nih, seakan-akan studionya hanya selebar ini doang, gitu, ya. Oke. Kalau misalnya masih nyasar lagi gitu misalnya. Kok beda banget sama sini? Ya, aku terangin dikit ya. Ri, deketin banget Ri, sorry ya lah. Emang Stella udah siap disiksa. Deketin lagi. Makin deket makin soft kan ya. Lagi deket lagi Ri. Sedekat apa sih? Sampai nggak kelihatan di frame. Ya. Deh ya. Ada kelihatan nih, Ari mundur dikit, kalau enggak kamera maju dikit, aku ambil potretnya. Ya, segini nih. Jadi aku bisa cepetin lagi speednya. Jadi kalau aku shoot sekarang, ya, jadi udah selesai live demo kita. Terus faktor keduanya, modelnya masih oke. Biar Stella semangat ya kan. Nah, kalau misalnya nih, aku ngerasa background-nya masih kena lighting nih. Masih kena lighting benar ya. Ini geser dulu, Ri. Ini geser dulu. Aku majuin Stella-nya supaya menjauh dari background. Lah, maju lah. Lihat sini lah. Nah, posein model juga sebenarnya kayak, wah jago banget nih Mas Fajar posein model. Enggak, kita ngelihat cahaya. Karena model butuh dicahayai, cahayanya bisa bergerak atau modelnya yang bergerak gitu. Ya. Jadi misalnya segini oke lah. Ri, kesini lagi Ri. Sini lagi. Oke. Oh live-nya ya, sorry. Ya. Jadi aku tahu nih posisinya. Oke, udah dapet nih. Sekarang kita sambil si background-nya pasti lebih gelap nih, karena lampunya lebih ke sini nih. Kalau misalnya kurang gelap lagi nih, misalnya ya, buat nutupin si lighting-nya supaya nggak nyasar ke belakang ya. Pokoknya tujuannya itu aja. Mau pakai kain hitam kek, mau pakai apa, yang penting tujuan kita secara logik si lighting nggak boleh ke belakang. Nah, ini aman kan nih? Ya kan kelihatan di sana ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini dia lebih terang di sini, ya, di komputer sih udah gelap. Nah, ini main light-nya udah jadi nih misalnya. Ini main light kita udah jadi. Kita ada lampu lagi tambahan nih. Misalnya atas Ri, kita nyalain Ri. Oh, dari Krisna ya. Nah, atas kita nyalain. Ini live view. Kalau di brightin, dia baru 50%, artinya aku masih bisa naikin. Kalau masih butuh detail F ya aku naikin.
Ya gak? Jadi aku masih bisa dapat lebih detail, benar gak? Oke, ini udah full ya Chris? Iya. Coba 1, 2. Ya. Ajam ya. Oke, kita tambahin atas. Oh nanti kalah ini ya Chris, kalah atasnya kalau ini full. Ya, di 50% aja deh. Karena yang atas cuma 120, yang ini 300. Ya kalau ini full dia yang atasnya nanti nggak kelihatan di sini. Gitu. Oke, ini 50% aja Chris. Ini yang fullin. Oh, ini 50, yang atas sudah 100. Udah 100% ya. Oke, gue turunin. Oke. Kayak kurang mundur dikit ya, belum kena ya. Ri. Nah, kelihatan langsung kan di, aduh sorry, ya di highlightnya ada tambahan tuh lighting. Jadi sisanya itu lighting kedua, ketiga, keempat itu nge-fill untuk kita kasih aksen gitu. Kalau kita mau putih gimana backgroundnya? Diputer aja si abis ini ya, diputer sedikit supaya background kena lighting dan modelnya dimundurin aja sedikit. Kalau mau abu-abu gimana? Setengahnya aja, jangan terlalu mepet. Kalau mau putih banget mepetin aja ke backgroundnya gitu. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan kalau punya studio di rumah, beli backgroundnya apa ya yang pertama gitu? Beli background putih. Karena dia bisa jadi putih, bisa jadi abu-abu, bisa jadi hitam gitu. Ya. Nah, ini udah dapat shoot kela 1, 2. Ya, udah dapat tuh. Jadi pas kita kerja kayak begini aja, santai aja gitu. Si asisten aja dulu jadi model. Habis itu baru kliennya duduk. Paling adjustment-nya dikit-dikit. Lighting-nya kah gitu. Ya. Kemudian kita tambahin lagi nih Chris, pakai itu aja nggak apa-apa Chris, taruh di side light-nya Chris. Nggak apa-apa. Biasanya sih aku pakai modifier lagi, tapi untuk mempermudah pekerjaan aja karena nggak terlalu penting untuk kasih ini kan. Biasanya aku pakai strip, kita bawa stripnya sih, tapi nanti ganti-ganti lagi. Kenain ke itunya dicabut kali ya, gobonya. Gobonya cabut terus dibikin soft aja Chris, diputer itunya ya. Jadi ini namanya proyektor nih teman-teman. Proyektor ini bisa tajam si jendelanya ya cahayanya atau bisa soft di blurin gitu. Jadi kalau mau soft kita softin aja. Ini efeknya. Jadi ini misalnya pertanyaan tadi Mas, kalau misalnya aku nggak punya gimana ya udah kita maksimalin yang ada misalnya. Nah ini udah dapat kan ininya ya, dapat side light-nya nih. Berapa kuat tergantung kita pengennya apa. Ada orang yang lebih seneng powernya lebih gede dari main light-nya, ada yang seneng sama atau tipis-tipis aja, itu lebih selera sih. Tapi jangan terlalu overexposure, karena nanti dia jadi, karena hero-nya kan harusnya mukanya gitu. Oke. Ya ini aku matiin. Shoot kela 1, 2, 3. Ya. Kita lihat perbedaannya. Ya. Perjalanan lightingnya kan nih. Available, satu lighting ya. Satu lighting tetap, kemudian tambahin highlight, kemudian tambahin lighting ketiga gitu. Jadi satu lighting bisa nih. Kalau misalnya cuma, kadang-kadang ya kalau cuma punya 2 lighting, yang lighting ketiganya saya pakai yang ini. Pakai apa namanya,
reflektor gitu ya untuk ngisi. Kita contohin deh, Chris. Ari, coba Ari. Ya, jadi isian yang di sini dari reflektor tuh. Lightingnya dimatiin nih yang di sana ya. Jadi yang ngisi bagian sini itu reflektornya. Jadi pakai 2 lighting, bahkan 1 lighting juga cukup gitu. Misalnya yang atas kita nggak usah pakai gitu. Oke lah. Lihat sini dikit. Oke, 1, 2. Oke. Ya, ini masih side light nih. Ya, kita mau ambil. Nah, dengan ngerubah posisi aja misalnya ya. Stella mundur lagi lah. Ya, sekali lagi nih. Karena continuous ya, kita bisa lihat langsung hasilnya. Ini kita bisa lihat langsung hasilnya. Makin dekat, makin soft. Bukannya makin dekat, makin hard. Bukan, makin deket, makin over exposure-nya di power yang sama. Kalau udah kita deketin, over exposure, turunin power lighting. Tapi secara umum dia menjadi soft gitu. Oke. Boleh lihat sini sekali. Oke, 1, 2. Nah, di belakang kan masih agak abu-abu tuh ya. Kalau ambience yang aku mau lebih terangin, aku bisa turunin si shutter speed, ya kan? Ya kan, shutter speed. Jadi ambience-nya nambah. Terus ini geser dari keluarin dari. Ini kan masih pakai grid nih ya. Kayak grid tadi. Kayak grid ya. Gridnya ngebentuk nih. Sebagian di sini agak gelap ya. Copot gridnya. Jadi gitu, logik aja, nggak usah, wah lihat tutorialnya pakai grid nih, gue pakai grid juga, nggak harus itu, tergantung kita pengennya seperti apa gitu. Hah? Vignette dari grid, ya kan? Gridnya copotin, jadi kita analisis dari observasi lagi nih, kenapa ya bisa kayak gini? Oh ya udah itu serubah. Over kan? Dibanding tadi pakai grid, nggak pakai grid. Karena apa yang tadi aku bilang, pakai grid itu akan nurunin power dari si lightingnya. Jadi ada 2 nih, kan kita udah paham ya masalah background dan settingan lighting. Ada 2 yang kita bisa lakuin. Misalnya gini, aku sekarang F28, lightingnya misalnya mau pakai 1 lighting doang nih, mau flat katalog nih. 100%-in aja coba Chris. 100%-in. Sorry ya lah. Kenapa aku bilang sorry? Karena modelnya silau pasti. Itu loh, ya kan? Tapi Stella udah siap silau hari ini dia. Oke. Nah, ini over banget kan? Jadi aku masih punya keleluasan untuk kasih detail lebih. Jadi naikin F-nya. Tuh, sekarang F56. Ya. Ya lah. Lihat sini, 1, 2. Ya, aku dapat detail lebih bagus lagi. Oh ya, kalungnya. Oh, ini. Ya, makin kecil bukaannya, makin detail dia. Ya, di wajahnya juga. That's ya. Kemudian kita kasih nih reflektor bawah nih, buat kasih catch light ke mata kita untuk tahu bedanya. Jadi pakai 1 lighting doang nih, ya 1 lighting doang misalnya. Ini akan ngisi shadow bagian sini ya nih, karena lighting dari sini ya. Oke.
Stella. 1, 2. Ya. Beda sama. Ya. Shadow di sini. Keisi nih. Ya, typical beauty foto nih. Ini aku setting gray card ya. Ini gray cardnya. Kita pegang dulu. Ini aku ngatur white balance dari situ. Sip, bentar. Dikit sini lah. Banyak kan? Oh iya. Oke ya, tahan. 1, 2. Oke. Rekatnya berubah 800 Kelvin. Ini lihat ya hasilnya ya. Oke, 1, 2. Oke. Ini pakai gray card, yang sebelumnya nggak pakai gray card. Beda ya? Warnanya lebih natural, jadi kita nggak pusing sama skin tone-nya kayak gimana lagi gitu. Kita tinggal ngalusin skin ya, ngilangin blemish. Ini satu lighting nih. Kalau kita ada 2 lighting, misalnya nyalain panel Grace buat nerangin belakang Grace. Ya. Record, nah sebenarnya di e-course-nya ada. Jadi settingnya tuh Stella tadi pegang gray card-nya, terus aku setting ke white balance. Di white balance di bawah ada custom white balance namanya. Nah, digeser ke kanan, nanti ada set, pilih set, nanti keluar kotak kecil warna kuning. Kotak itu harus dipasin di abu-abunya. Terus pencet tengah, set ya udah. Kalau kita confirm oke, pencet menu lagi udah selesai. Habis itu udah semua foto habis itu dia akan ngikutin kondisi cahayanya. Ya, satu lighting udah cukup nih. Prinsip ini sama dengan flash gitu. Flash sama kayak tadi misalnya, tapi flash kan punya f lebih kecil, jadi f-nya 8 misalnya. Pakai aja 1/8 dulu. Jepret gitu, 1/8. Oh kegelapan. Gedein power flashnya. Coba lagi sekali. Beda hampir 3 kali lipat. Dia 120 watt, dia 145 ya Chris ya? Iya. Jadi 145, 300 juga lebih jadinya. 300 dia 360. Oh berarti sekitar 2,5 kali Mbak Joana. Dia aku 100%-in, karena kan dia cuma 120 watt tuh. Wattnya lebih kecil, jadi aku fullin. Tapi cuma karena dia continuous light, aku bisa lihat di layar kan. Di layar kira-kira nah itu karakter si fotografer yang ciptain. Apakah fotografernya senang highlightnya lebih terang sedikit, kelihatan, atau tipis-tipis aja gitu. Kalau pengen lebih terang lagi, kalau dia udah full, masih kurang, mesti ganti lightingnya. Atau dideketin lagi. Gitu. Atau dibuka ininya, gridnya. Karena wattnya lebih kecil. Iya. Nggak apa-apa ya? Oh, brand berbeda. Iya, kan kita settingnya main light nih. Nah, iya. Ikutin main light aja. Jadi yang pasti yang masih diikutin main lightnya. Kalau lampunya brand berbeda, kan warnanya, karakter warna berbeda tuh. Jangan ditaruh di main light. Enggak. Iya Mbak. Iya. Mas ini deh Mbak. Kalau si gray card itu antara beberapa brand sama atau tidak? Itu satu. Kedua, seiring waktu ada perubahan dari warna gray card. Oke, pertanyaan bagus. Jadi tentu aja ada harga, ada rupa nih, ya kan? Jadi emang benar. Dia lebih mahal karena ada color checker di sini. Color checker ini gunanya lebih detail lagi daripada gray card. Gray card itu buat ngatur white balance. White balance artinya titik putih. Ya, titik keseimbangan putih bahasa Indonesianya. Jadi dia nyari yang paling putih.
Si color checker ini, dia ini color profile. Jadi ketika motret Stella megang ini gitu ya, kita foto dulu. Nah nanti ada softwarenya, ada plugin untuk dimasukin ke dalam Lightroom atau ke Capture One. Profile colornya. Jadi nanti color profile-nya kita pilih X-Rite. Nah nanti X-Rite yang mana ya? Di Stella kan Stella megang gini nih. Komputer kan nggak bisa kenalin X-Rite yang mana nih. Kita nanti kotakin selection. Ini X-Rite. Nah color profile ngikutin dia. Ya. Si foto akan ngikutin color profile di software. Warna semua langsung berubah. Nah itu 100% sama. Nah, apakah bisa berubah sering berjalannya waktu? Makanya Grekat jangan dipinjemin orang. Karena orang kalau minjem pegang ini nih. Padahal ini nggak boleh pegang nih. Ya, karena ada kotor kan. Makanya kemarin kan ada konten kan yang pakai tutup Sony buat white balance, ya kan? Ini aja nggak boleh pegang, apalagi tutup Sony, tutup Sony dipegang nih, ya kan? Itu tutup Sony yang nggak kepake aja di rumah saya, dipakai Grekat itu beda 1000 Kelvin. Iya, 1000 Kelvin. Jauh banget. Nah, rekomendasi beli kalau punya profesional, duit dapat dari foto, banyak komersial beli ini X-Rite. Kalau misalnya di bawahnya dikit ada data color, ada spider, ada Sekonic. Yang aku pernah tes Sekonic. Sekonic udah pernah tes, oke, bagus banget. Nah, terus jangan beli yang murah-murah, yang 100.000, bukan yang nggak putih lagi, jadi hijau warnanya. Saya udah pernah beli soalnya, beli di Tokped tuh yang 100.000, beli hijau, putih jadi hijau, gitu. Mbak, silakan. Bisa. Jadi misalnya warna background aku warnain pakai continuous. Ya nanti aku praktekin. Cuma aku nggak bawa flash hari ini. Warna background aku warnain nih. Jadi kanvasnya aku warnainnya pakai continuous, Mbak. Tapi di Stellanya nanti aku pakai flash gitu. Berapa kekuatan flash secukupnya? Sebesar si f kamera. Nah, kenapa cahaya sekitar hilang? Karena kena ke tembok, kena ke warna. Misalnya tembok udah kita warnain nih Mbak, pakai continuous light, ya kan? Jaraknya terlalu deket kayak gini nih, flashnya taruh sini Mbak. Hilang warnanya udah, kalah sama flash. Nah, caranya gimana? Kita warnain dulu temboknya, habis itu setelah kita jauhin sini, flashnya ngarah ke sana nih Mbak. Kan nggak kena tuh. Nah, jadi warnanya masih tetap nggak terganggu. Ini ingat sama pertanyaan apa yang mau background kemarin. Iya betul. Ya kan? Gimana biar nggak kalah si background merumuskan powernya dia lebih kecil. Betul. Bisa, powernya lebih kecil nggak apa-apa. Yang penting dia nggak kena si flash kita yang lebih gede. Jadi flashnya mesti diisolasi. Pakai grid kayak atau modelnya dijauhin dari backgroundnya. Pokoknya intinya flash nggak boleh nyasar ke background kita aja. Kalau flash nyasar ke background kita, ya udah background kita berantakan lagi. Nanti ke arah background kita akan pakai bisa. Bisa. Kain hitam, karton, pokoknya tujuannya adalah supaya cahaya flash nggak nyasar ke belakang aja. Alatnya apa aja? Namanya cutter istilahnya. Buat motong cahaya supaya nggak nyasar ke belakang. Jadi nggak harus alat bermerek, nggak harus. Kayu, karton gitu, apa aja. Dulu saya waktu motret dulu belum ada snut buat continuous light, aku pakai kardus yang hitam, karton hitam, bikin supaya dia ngarah ke sana, diarahin panjang gitu kayak pipa. Kalau di BTS jelek gitu, tapi kan outputnya bagus. Oke. Saya paham ya sampai sini ya kan? Jadi pola pikirnya begitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Full body ada? Oh bisa. Nanti terakhir aku full body, karena full body aku mesti rubah lighting, terus aku motret dari sini, biar ke sana biar agak jauh. Oke, nah ini sampai sini tadi kita udah background putih, background hitam, abu-abu lah kira-kira udah tahu ya caranya. Nah sekarang kalau misalnya color nih, ya kita mau pakai RGB ya. Chris boleh ini Chris, panelnya dibikin ini Chris, sampling. Jadi si Nanlite punya
punya apa namanya software, punya apps, dia bisa sampling warna. Kalau ada foto bisa sampling, karena warna kan ribuan warna kan modifikasi apa variasinya. Aku tinggal kasih tahu foto warnanya, ntar di sampling di foto. Orange-nya. Orange-nya. Sorry. Nih, Krisna lagi foto warna orange yang aku mau. Sorry. Nyasar. Ini kalau live demo gini kan reputasi ya. Kalau Nah ini lampu-lampunya masih kita matiin dulu. Nah baru udah dapatkan Chris. Tadi nggak dapat karena keganggu warna orange-nya sama ini. Jadi ini sekarang warna orange-nya udah dapet nih, ya kan? Jadi aku lagi ngelukis nih warna background ini. Orange, dapet nih orange ini. Kalau aku shoot sekarang, coba. Aku shoot sekarang 1, 2, 3. Aku dapat foto ini, ya. Tapi konsepku backgroundnya orange, mukanya biru, ya. Setelah aku minta maju, kenapa? Karena orange-nya kena mukanya dia, ya enggak? Konsepku mukanya aku mau biruin. Warna biru sama orange itu complementary color kalau di color wheel. Jadi selama warnanya komplement, pasti hasilnya enak. Paling yang proses modelnya, ya kan jadi biru. Aku bilang sama Krisna, aku mau tembak warna birunya si biru ini kan bisa dibiruin. Untuk nembak ke Stella, tapi jangan sampai nembus ke background yang orange. Jadi dia harus arahin ke sana. Itu enaknya jadi fotografer ya. Kita nyuruh doang ya kan. Kalau nggak berhasil kita salin asisten ya kan. Nah ini kita hitemin blocking. Kita blocking. Nah ini tadi kan pertanyaan Mbak, tadi kan pertanyaannya background supaya nggak sama kan apa namanya prinsipnya sama logiknya. Jadi si biru itu nggak kena ke orange ya gitu. Karena kita jauhin dia. Kalau kita deketin dia kena. Jadi kalau kita udah bisa kayak gini, kita mau create apa juga udah aman gitu loh, ya kan? Tapi kalau pakai dua subjek, mesti ganti lebih jauh atau lebih dekat, bagaimana? Dua objek di situ. Dua objek itu yang lampu harus di jauhin, Cisco. Jauhin. Lampunya juga masih lebih banyak ya, Cisco. Tapi tidak menggunakan intensity power yang sama. Nggak perlu, Cisco. Apalagi kalau misalnya Distance tidak apa. nggak apa-apa. Distance, kalau saya sih selama si lighting nggak masuk frame, Cisco. Jadi distance-nya dilihat dari frame. Kalau frame udah masuk frame berarti agak jauhin dikit. Jadi jangan terlalu jauh juga, karena dia akan lebih makan power kan. Makin jauh kan powernya makin turun. Jadi kalau karena ada mood board ya kalau sebelum motret. Jadi di mood board udah disiapin dulu apa kebutuhan lightingnya. Sekarang bawa lighting warna banyak banget nih. Ada tube light segala macam.
Jadi mau bikin warna apapun, bentuk apapun ya kan. Nanti kita pakai proyektor buat kasih buletan di belakang. Jadi semakin banyak semakin banyak lighting sama modifier, semakin bisa kita kasih variasi ya. Kalau di studio ini udah sewa udah sama lampunya. Jadi lighting udah disiapin sini semua. Jadi kalau mau explore udah tinggal coba-cobain. Oke. Oke, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya. Oke ya. Ini lighting kedua nih. Lighting ketiga gini, Chris. Jadi ini ngasih tahu konsep warnanya ya. Jadi supaya si warna nggak lari ke background, gimana caranya sama. Kalau depannya putih, mau depannya, pokoknya selama si lightingnya bisa diproteksi supaya nggak kemana-mana, sah pokoknya. Standar reflektor juga ada gridnya tuh. Kalau mau pakai grid, bisa digridin juga gitu. Jadi manfaatin aja apa yang ada. Kalau nggak ada, modifier yang nggak ada kan kita tetap harus motret tuh. Mau pakai lakban ke, mau pakai apa nggak apa-apa. Sepanjang outputnya bisa bagus. Ini Chris. Nah sekarang. Yang ini ganti pakai ini ya Chris. Nih sekarang saya mau bikin buletan di belakangnya nih. Buletan di belakangnya ya. Kemudian depan biru ya. Kemudian sama orange misalnya sampingnya. Nah teman-teman kalau nurunin lighting ya, ganti modifier, jangan ganti di atas, ya selalu tertipin untuk turunin dulu, ganti di bawah. Karena kalau nggak ntar lampunya patah, yang paling parah nggak strum ya. Nah jadi aman taruh bawah gitu. Jadi ya, shutter speed akan nentuin ngerubah ambience nih lihat ya. Saya putar ya. Ambience belakang ngerubah dia. Jadi enak ya kalau pakai continuous light ya udah yang kita lihat. Jadi ya kalau pakai flash ya flashnya pakai gel kan, color gel kita harus tetap nyobain. Ya keuntungannya dia bisa lebih kecil. Bukaannya F lebih gede, tapi ya kalau satu orang pakai f1.8.2 selama objeknya masih potret masih aman. Kalau full body karena jauh kan makin wide, ruang tajamnya juga lagi makin lebar. Oke, yang ininya kasih teal kali ya atau orange. Oke, nah, 1, 2. Ya. Ini kalau udah dapet continuous ya tinggal foto-foto tuh. Ya. Baru explore. Nah kalau continuous enaknya gini nih, udah jadi, nggak pusing-pusing kita. Shoot. Coba 5 pose. One more.
Chris, yang sebelah sini kasih til aja, Chris. Til, Chris. Lebih muda lagi, Chris. Lebih muda lagi, Chris. Kebanyakan. Hop. Oke. Ri, nih saya mau lebih side lagi yang sebelah sini, Ri. Jadi ini majuin lagi, Ri. Ini majuin. Maju, op gitu ya. Terus kamu ini, ya, ini kamu kesini lagi supaya hanya kena sebagian sini. Iya. Hah? Oh live, sorry. Oh. Ya, bagus. Ya, bagus. Cuma ininya kurang gede. Oh, di zoom aja, bentar. Zoom aja. Tapi kurang tajam ya, Chris. Deh, Rik. Bisa tajamin lagi gak? Bisa. Tajam itu maksudnya lingkarannya. Nah, gitu, Rik. Cakep. Oke, sip. Nih, aku mainin speed nih. Ya, aku mainin speed. Ini udah full belum, Chris? Iya. Ini kanan kiri udah full belum? Fullin boleh. Supaya kenapa aku bilang fullin? Supaya aku bisa gelapin belakangnya. Ya kan? Karena kalau aku gelapin belakangnya pasti power dia akan kurang kan? Jadi kita begitu aja tuh. Nah, ini kan ini full. Full aja. Full nggak apa-apa, Chris. Stella pakai kacamata hitam dia aman. Full ya. Oke, nah bagus ya. Tajam deh jadi. Ini udah full ya? Orange-nya hilang ya, kemakannya. Oke. Kurangin dikit lah. Oke, oh itu kenapa dia tembus ke belakang ya? Oh dari biru ini ya, tembus ke sana ya. Nah ini case nih ya kan? Berarti ininya geser supaya nggak tembus ke sana tuh. Ini geser sana. Nah, terus putar dikit lagi ke kanan. Setelah maju lagi dikit, gitu. Pokoknya prinsipnya seperti itulah. Flash juga gitu, sama. Gitu. Ya, oke. Ya, cukup. Nah, ini lebih aman. Terus si itunya Chris, panelnya agak ke kanan dikit kali. Dibuka dikit Chris, ininya. Terus dimajuin terus ke kananin dikit biar sebelah sananya aman. Itu putih itu dari mana ya? Oh dari sini nih. Putih ini dari mana sini? Ini. Ini kali mantul ya? Nih. Nih pantulnya. Iya. Nah, ya kan? Kadang-kadang gitu doang tuh problemnya. Oke, aku bilang kan kita motret pakai lighting jadi problem solver aja udah. Nah, ini aman nih. Ini belum kena nih. Masih di adjust nih. Ri. Kenain ke wajahnya Stella. Aman sih. Kang pijat. Keren amat tuh Kang pijat. Aman. Lah 10 pos ya lah. Ini udah full belum, Chris? Ini. 300 Fullin, Chris? Ke belakang. Ya. Oke. Nah, bagus ya. Ini baru ngeliat gini aja udah happy. Oh, cakep ya. Wah, sah. Oke lah. Kalau udah sah gitu, modelnya tahu nih, minta pose nih. Jadi 10 pose lah kira-kira. Okay, 1, 2. Oke. Pose lagi, Pak. Sorry. Chin up.
Gak apa-apa. Cakep. Jadi ya? Hah? Nice ya, Cisco ya. Sorry Chris. Chris. It's Oke. Ya, prosesnya sebenarnya kalau ngeliat fotonya kan kadang-kadang kita, wah kayaknya susah nih. Sebenarnya begitu, sebenarnya satu-satu aja. Background dulu kita kerjain, ya kan. Udah jadi backgroundnya baru objeknya masuk, baru kita lightingin objeknya. Ini kan udah agak aneh-aneh kan, kasih gel lah. Kalau misalnya putih gampang pasti, satu aja putih. Ada mau tanya gak sampai sini? Sebelum kita banyak konsep nih. Di science Mas. Settingan nih, di mata kita biru ya. Dia di settingan ini science. Cuma ya ini editorial kayak gini, anytime kita tinggal ganti warna Mas. Misalnya nih ya, aku ganti warna yang pas ngedit nih, aku ganti hue-nya nih. Ini tint aku ganti ya, berubah nih langsung nih. Oh ya kan? Udah kita bisa punya banyak warna tuh. Ya gak? Atau satu-satu kita pilih satu-satu, misalnya kita pakai ini. Sorry. Kok white balance. Ke color di sini aku jarang edit sini, misalnya color balance gitu ya. Color balance-nya, shadow-nya aku warnain, berubahin. Oh. Tinggal rubahnya kita warnai mau apa. Dapat warna lain. Jadi variasinya banyak gitu. Atau satu-satu warna kita rubah nih. Orange-nya doang. Cuma orange hati-hati. Ngerubah orange tuh akan terkait sama warna kulit. Jadi rubah tuh warna-warna yang netral, biru, hijau. Kalau mau ngerubah orange, misalnya nih nggak ada warna orange di orangnya, di objeknya, hati-hati. Kalau warna orange ini gel kan nggak ada masalah kan, berubah juga kan. Tapi kalau misalnya di modelnya kulitnya netral putih, ngerubah warna orange akan ngerubah warna kulitnya. Jadi mesti diproteksi dulu di subject select tuh. Oke lah. 1, 2, lu bawa pavo ya Chris? Bawa. Oke. Yes. Ya. Jadi detailnya juga aman sih. Hah? Shadow di bawah, tapi nggak apa-apa sih, shadownya masih aman. Shadownya masih bagus. Mau berapa potnya? Satu dulu. Sopnya kalah sama itu deh, kalah sama itu kan. Itu berapa watt Chris? Ini Coba campurin, saya mau nyampur warna background ceritanya. Jadi biar two tone. 60. 60. Iya, 120. Coba Ri di sebelah kanan Ri. Asal campur warna aja. Warna apa? Warna orange kasih hijau, boleh hijau. Makin norak nih, hijau RGB pokoknya ya kan. Sebenarnya dressnya merah cabai. Pokoknya selama nggak ada klien nih portfolio yang nentuin bagus apa enggaknya kita gitu. Bukan ke ini Ri, ke background Ri. Background. Nah, nyampur gitu ya. Live. Kurang dekat lagi Ri. Terus power yang itu kecilin lagi Chris. Si panelnya
kalah deh powernya, dibikin 120 aja. Ari kurang tinggi ke atas, terus kurang maju. Nah, hijaunya dapat ya. Ini tapi warnanya berantakan nih. Ini kasih warna orange aja, Chris. Ini orange, ini biru, Chris. Orange-nya mudahin lagi dikit, Chris. Kalau nggak netral aja deh, Chris. CCT 2600 Kelvin. CCT itu 2600 sampai berapa, Chris? 6500 ya? Oh, bisa 1000 ya? 1000 Kelvin, jadi bisa biru banget. Arctic ya? Lebih ke orange saja sih Om 1000. Oh, oke. Kalau ini, Nah, coba setelah Arctic 20.000. Oke, turunin powernya dikit. Ini karena dia continuous ya, kita bisa lihat langsung nih. Oh, over turun banyakan, Chris, naikin lagi dikit. Oke, sip. Oke. Oke, ya lah. Oke. One. Oke. Two. Three. Lah kejam sedikit, lihat lighting lah. Kanan dikit. Lagi kanan lagi dikit. Oke. Edit kita tinggal sedikit nih. Ya, retouch kulitnya jadi udah. Habis ini kita full body. Full body terus ngewarnain pakai balok-balok. Ini aku mau recreate ini nih. Yang poster kita. Yang full body, ya. Chris, gua ngambilnya dari sini, Chris. Ambil dari sini. Jadi recreate ini kira-kira gimana nih? Kan kita mau flow nih ya. Udah pasti pakai continuous kan nih. F-nya udah pasti continuous. Ya kan? Kemudian look-nya, arah cahayanya ya, arah cahaya apa namanya? Quality light-nya kan dia hard light pasti. Fashion tuh rata-rata hard light buat ngasih tahu detail. Sekarang kita observasi lighting-nya nih. Observasi lighting-nya ada berapa lighting nih? Warna biru, warna apa namanya, ungu nih, ya makanya bisa timbul kayak dua warna kan. Kemudian yang ke objeknya warna putih netral, berarti ada 3 lighting, ya. Kemudian ini kan udah pasti pakai proyektor nih karena pakai bentuk-bentuk. Nah nanti serunya kalau pakai lighting color gini, di satu setup kita bisa color macam-macam nih. Nanti kita mainin efek lampu, kan lampunya ada efek tuh, looping yang bisa ganti-ganti warna. Jadi satu kali setup kita tinggal jepret aja, dia lampunya akan ngerubah sendiri variasinya. Kecuali yang depan putih. Ya. Jadi prosesnya flow-nya lighting-nya udah pasti continuous. Ya karena aku yang motret kan, nih continuous. Looks-nya hard light aja karena fashion, ya full body. Kemudian observe-nya posisi lighting gimana nih? Ada berapa lighting di sini? 1, 2, 3 posisi lighting. Yang penting background-nya full. Background-nya satu warna, mau warna apa aja. Kita create aja dulu ini, warna ungu dulu. Lampu kedua dari sisi sebelahnya untuk kenain sisi yang lainnya. Bisa warna biru, bisa warna apapun. Kemudian kita selamatin si exposure di objeknya dengan satu lampu lagi yang warna netral di skin tone. Kalau udah dapat udah. Ya. Satu.
sama reflektor di bawah. Satu lighting. Iya. Matiin. Ini satu lighting doang pakai ini. Nah. Iya. Kalau pakai dua lighting kelihatan nih di sini ini pasti ada exposure di atas ini. Jadi kalau kita observasi ini nih satu lighting nih, kemudian pakai lighting apa ya? Di zoom aja nih, di zoom. Di matanya kelihatan tuh ke lampunya. Ada lampu satu, di atas satu reflektor ini kan. Jadi kalau mau kita niru konsep orang nih, lihat dari matanya kelihatan. Oh, yang ini nih, yang backgroundnya hitam. Nah ini kan kelihatan nih, ada lighting di atas. Lampunya juga agak dari samping gitu. Nah ini kelihatan ya. Ini 3 lighting loh ya. Oh nih 2 lighting, yang satu pakai reflektor. Nah, 2 lighting, satu atas satu reflektor putih. Yes mas. Belum ada continuous light ini, belum kan pasti pakai Flash. itu ininya gimana? Sama mindsetnya. Cuma memang flash trial error kan. Jadi kalau flash uniknya gini nih. Kadang-kadang orang begitu flash pakai gel, berpikir kalau power gelnya kenceng, warnanya jadi kenceng, ya gak? Padahal kalau power flashnya makin kenceng, warnanya jadi putih deh. Jadi kita create dulu kanvasnya mas. Misalnya kita mau bikin kayak gini nih. Kalau continuous light kan langsung kelihatan kan. Nah kalau flash, kita pakai dulu nih flash satu pakai gel warna ungu nih. Ya kan gel kan banyak ya. Saya punya gel sih namanya Silence. Ntar saya ambilin deh ya. Si Silence itu tempelin gel sini, tembak dulu. Kita tentuin dulu nih, F-nya mau pakai berapa. ISO 100 kan, F-nya mau pakai 56. Speednya 1/200 karena flash nih. Aku tempel nih si flash pakai color gel. Hasilnya harus kayak gini. Ya gak? Baru tambah lagi flash satu lagi. Sampai jadi dulu backgroundnya, taruh modelnya. Pasti gelap kan dia. Tambahin lighting satu lagi hanya ke dia. Sama persis, cuma secara proses lebih cepat ini. Ari, coba ambilin itu color gel yang Silence. Ada. Ini aku shoot raw JPEG aja di sini. Karena aku mau kasih lihat kalau misalnya aku pakai color style di kamera supaya hasilnya langsung jadi. Ya. Image quality-nya aku bikin JPEG raw. JPEG-nya color-nya aku bikin jadi vivid karena vivid di kamera dia bikin warna lebih saturate ya. Ini vivid. Aku rubah ke vivid. Nah, vivid ya. Warnanya langsung jadi tuh ya. Ini pakai color gel ini nih. Saya sih belinya ini. Nah, ini ada warna-warnanya banyak. Nggak mahal sih deh. Yang mahal tuh yang merek Kelly Filter. 1 lembar 100.000. Kalau ini kayaknya 300.000 deh. Warnanya banyak. Tuh. Aku sih beli pas lagi di China mas. Di sini nggak tahu ada apa nggak, kayaknya ada sih. Tuh, warnanya banyak deh. CTO, CTB, sampai Science. Nah ini tempel di flash. Nah, terus kesalahan orang main color gel di flash adalah mereka kadang-kadang suka pakai softbox. Nggak jadi-jadi warnanya kan. Mau jadi warnanya karena jadi soft dia. Ya putih lagi. Jadi kalau mau pakai color gel, pakai standar reflektor aja. Makanya kadang-kadang suka ada yang motret kan. Karena dia nggak nanya ya nggak kasih tahu kan. Om kok kecil banget ini, softboxnya ini gede. Dia mau taruh softbox itu. Li filternya nggak bisa gede karena orang mau gedein gitu. Mendingan pakai itu standar reflektor itu.
tutup situ. Jadi kita pakai sama juga kayak orang motret depannya atau depannya kasih tanaman gitu buat ngasih efek-efek kayak shadow gitu. Tapi dia pakainya softbox. Depan tuh nggak bakal jadi tuh bayangan. Iya, karena soft dia. Photo food tuh. Photo food kan banyak yang pakai ini ya Mbak ya, pakai tanaman buat kasih efek gitu ya. Tapi efeknya dia lampunya dikasihin softbox gede. Nggak bakal itu jadi bayangan. Dia harus pakai si standar reflektor gitu. Pas kerja juga gini nih Mas, makanya kita lebih awal datangnya. Jadi atau pas si kliennya lagi touch up, lagi ini, kita beresin dulu. Jadi jangan beresin mindsetnya, jangan mindset hunting gitu. Klien di sana kita beres-beresin lighting, dia nggak sesabar itu soalnya. Jadi kalau bisa kita udah jadi, habis udah jadi, udah tinggal foto-foto gitu. Jadi minimal background udah kayak kanvasnya udah kita setup gitu. Yes. Kena ada warna biru di situ tuh Mas. Ada lampu biru di bawah. Itu sebenarnya ada. Nah, mata kita memang kadang-kadang nggak bisa di-set tuh Mas. Kayak misalnya kita melihat warna daun nih di foto. Kita mau rubah warna hijaunya nih. Kemudian kita geser di Photoshop tuh, di kamera raw ada color mixer kan. Yang kita geser warna hijaunya doang. Coba pencet T ya. Kan jadi target tuh. Arahin targetnya ke daun, geser deh. Yang geser nggak cuma warna hijau, ada orange sama yellow. Mata kita di set warna itu hijau doang tuh. Tapi sebenarnya colornya ada kayak sekarang kan kita nih, karena dominan warnanya ungu, mata kita ketipu nih, ini ungu semua nih. Padahal ada biru tuh. Tuh ada birunya. Birunya kena dari lampu yang lain. Oke, coba ya Pak. Kenapa? Sepatu. Nah kalau studio panjang enak kita. Jadi kalau saya foto katalog ya, saya biasanya pakai 7200. 7200. Kalau katalog yang normal yang dia nggak mau terlalu aneh-aneh, 7200, saya minimal pakai 135, motornya di belakang aja. Sambil duduk kan. Foto. Kalau katalog banyak kan ya. Kadang-kadang kontrolnya shootnya dari komputer aja. Kamera stay gitu. Karena kan udah fix begitu nih. Kenapa pilih 135 Mas? Lebih ya bentuknya lebih bagus. Minimal 85. Cuma kalau udah mau editorial yang kreatif shot, kreatif angle pakai 2470. Karena bebas kan nggak deket, ambil 24-nya. Tapi kalau katalog yang semua baju begitu aja tuh, ya udah pasang di tripod, pakai minimal 85 mili gitu. 7200 lebih menyenangkan. Atau kalau punyanya 2470 pakai 70 mm nya. Jadi paling panjang. Bentuk bajunya sama badan modelnya akan lebih bagus. Di bawah 50 dia akan distort dikit tuh. Bajunya juga akhirnya jadi distort kan. Nah desainernya biasanya nggak mau. Jadi kan sama seperti di kalau APS-C kalau misalnya ngambilnya bukan kecil ya menurut saya nggak ada masalah sih. Bukan kecil, F-nya 4, 5, 6 nggak apa-apa sih. Kayak lighting, flash, F8 nggak kelihatan karena kan detail ya. Ya enggak. Dove-nya juga memang ruang tajamnya sama. Fuji APS-C semua tuh. Atau nggak masalah. Nggak masalah. Saya ada satu framework lagi yang saya kemarin bawain di webinar ya. Di webinar itu
framework itu gear itu saya taruh di belakang gitu. Gear kita taruh belakang karena jangan sampai mindset kita tuh gear dulu. Ya kan, jadi cahaya dulu, komposisi, baru gear belakangan. Karena seharusnya nggak mengganggu apapun harusnya, apalagi ketika bukannya gede. Dulu workshop saya waktu pertama Mas di 2010, aku kan motret baru 2009 kan. 2010 aku udah bikin workshop nih. Alatku nggak sebagus sekarang, ini kan dari Sony semua ya kan. Alatku dulu Canon 450D, lensanya 1850. Tapi setiap minggu aku keliling kota untuk workshop namanya Sense of Color. Nah karena ke alatnya adanya cuma itu, maka aku nggak bisa bokeh kan. Lensa 1855, f3.5, 56 kan. Jadi kalau mau bokeh mesti di outdoor. Supaya backgroundnya jauh, maka bisa bokeh kan. Sementara kan workshopnya di indoor. Jadi aku bikinlah Sense of Color itu detail and colorful. Wah detail nih, pakai detail lighting ya, lightingnya continuous atau enggak available light. Hasilnya detail, bajunya juga baju Bali yang banyak aksennya. Orang ngeliatnya, wih keren detail. Aku juga positioning Sense of Color waktu itu adalah detail and colorful. Makanya namanya Sense of Colors. Colorsnya aku dapetin dari post processing, editing. Nah, jadi alat untuk dapetin foto kayak aku, yang tadi tuh yang cewek, yang pakai kain hijau, mau pakai lensa kit, kamera APS-C, hasilnya akan bagus, akan sama seperti itu, asal lightingnya sama. Jadi alat yang ada sekarang yang bagus lah. Tapi kalau misalnya udah komersil, dapat rezeki dari sana, kumpulin untuk alat yang lebih bagus. Kalau full frame kan akan berasa ketika bokeh kan, butuh depth of field yang ya kan, akan sangat terasa seperti itu. Nah ini kan berubah-ubah otomatis nih. Semua lampu kita rubah otomatis. Jadi kita satu set kita bisa shoot terus. Berubah-ubah terus kan warnanya kan. Nah ini udah shoot aja ya. Oke lah, lu pose aja lah ya. Oke, 1, 2, nice. Ini waktu aku ngambil foto yang di flyer, begini caranya. Jadi orang, wih lampu berubah-ubah. Padahal kita nggak pernah ngerubah lampu. Yang kita rubah efeknya. Nice. Ya, ini dapat fotonya beda-beda nih. Ya, dapat warnanya beda-beda. Padahal shootnya sama nih. Oke lagi lah ya. Oke, terus lah. Ini kan berubah terus ya warnanya ya. Sorry. Nah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chris, rubah gobonya Chris, kasih gobonya Chris. Flash sama Mas. Kalau flash cuma flash ya warnanya jadi karena yang ini atau yang atas? Yang ini. Oke lah, 1, 2, 3. Kurang lagi gak? Oke sih. Kanan dikit aja Chris, paling. Oh kebalik, diputar aja. Ya gitu. Dia warnanya muternya nggak pernah ke orange gitu ya Chris? Random soalnya sih Om. Apa kecepatan ya? Loopnya bisa diatur nggak? Bisa. Loopnya diatur agak pelan dikit biar dapat warna yang lain.
Wih, cakep lah. Asik ya? Chris sekarang di sorry Chris kita kacamata lah. Wih. Dia pakai gobonya ada bawa apa lagi Chris? Ada daun Om, korek daun, terus ada matrix. Nah, coba Chris. Matrix. Biar kita banyak variasi. Ini sisanya editing. Warnanya kan yang penting base-nya udah ada saturasi segala macam kita bisa atur di editing. Tapi base-nya kita udah enak nih. Boleh lah. Nah, jadi besok-besok tinggal gabung 3-4 orang, bikin sesi sendiri. Jadi, karena yang ngelatih kita itu gitu. Kalau hunting nggak melatih kita sih, nggak melatih instingnya, karena udah disetupin kan. Jadi, kalau bisa berdua lebih bagus. Jadi yang satu motret, yang satu lighting man, ngatur lighting. Ngumpul aja, bertiga oke, yang satu bikin. Nah, ini, Akar, ini daun, ini matrix. ini boleh nih, Matrix. Jadi yang satu jadi fotografer, satu lighting, yang satu stylist, kasih belajar pose. Ntar rolling, satu fotografer yang tadi motret lighting gitu. Pasti cepet bisa tuh. Terus tertipin satu hari continuous light aja. Satu hari flash, satu hari mix lighting, satu hari outdoor gitu. Udah, kalau udah dapet semua case, pasti bisa. Cuti seminggu ya Mas. Tapi begitu udah bisa, addicted pasti. Karena kan yang kita create itu adalah kita punya imajinasi gitu. Bukan cuma foto yang udah kita di setup gitu. Nanti next time kita bikin flash ya. Kayak gini kita bikin yang full flash gitu. Nanti sekali lagi kita bikin mix light. Karena kalau kita campur ntar dapat sedikit-dikit. Ini udah beda lagi nih. Wih lah, lu kayak itulah. Lu duduk di bawah terus kaki naikin gitu lah. Bawah di sini. Duduk sini, terus kaki dinaik. Yes. Terus agak jatuh gitu. Nah gitu. Terus dia ke lampu putih bisa ke ini gak Chris? Ini ya? Yang putih mana? Ini putih kan ya? Iya. Oh tengahnya kenain ke Stella dikit gitu. Iya sih. Ya daun sedikit paling. Ya gitu nggak apa-apa. Geser kanan dikit Chris. Tilt aja Chris. Sorry, tilt kanan Chris. Putar. Yes gitu Chris. Oke. Oke lah. 1, 2. 1, 2, 3. Ini mau tambah satu lighting buat nge-fill muka Stella biar nggak belang. Ini, nah segitu Chris, nggak apa Chris? Oke lah. Oke, 1, 2. 1, 2. Chris, kalau ini misalnya kena ke belakang aja gimana Chris? Nggak usah kena Stellanya Chris. Geser. One, two. Kela. 1, 2. 1, 2, 3. Iya, boleh. Bagus lah. Nice lagi. Oke. Oke. Chris, sekarang lampu itu putihin deh, Chris.
Yang Semua putihin. Jadi kalau looping tuh geser hue dia semua warna keluar nih. Kalau yang tadi kan jadi all color keluar, di kamera jadi putih karena cepet. Nah ini looping kayak gini. Oke lah, sambil pause lah. Oke. Nice lah. Udah salah angle ya lah. Lu kesini deh. Ininya. Hah? Diputer lah. Puter biar boxnya puter. Yes. Nah, lu tiduran. Lebih enak lah. Oke, wah, bagus. Oke. Nice. Setelah bagus. Yes. Chin up dikit. Bagus. Yes. Kaki panjangin lah dikit lah. Yes. Bagus. Waduh, tadi bagus banget. Ke chin up habis, lihat atas lah. Nice. Oke, bagus. Turunin lagi lampu boleh, Ri. Up. Nice. Cakep. Yes. Oke. Lihat sini dulu. Oke. Gitu teman-teman. Kita di satu lighting, looping kita bisa dapat banyak variasi ya. Nah, diri sekali kali ya, Ri tinggiin lagi, Ri dikit, Ri. Udah. Paling kalau upload Instagram 3 ya kan. Makanya pelan-pelan. Ini karena kebutuhan workshop kan. Tapi kalau lagi shoot paling kita udah jadi satu, ganti lagi. Jadi banyak variasi foto gitu. Iya, tutup mata. Fokus tutup mata, Mas. Nice. Naik ISO karena F naik, ya kan? Kalau speednya turunin lagi takutnya shake. F28, Mas. Iya, naik 25. Speed gue turunin soalnya. Tadi kan 1800, 200 masih oke lah. Kamera kita tuh kalau Sony udah di Alpha 74 ke atas, dia punya IBIS kan 8 stop. 8 stop itu 5 stop in body. In body stabilizer-nya ada 5 stop 5 axis kan. 3 itu 3 itu kompensasi di shutter speed. Jadi kalau misalnya kita pakai 200 mili, kan harusnya speed 200 kan. Harusnya 2 kali focal length. Kalau body zaman dulu. Body sekarang udah ada 5 axisnya. Jadi boleh 1 kali focal length. Tapi karena ada 8 axis, 8 stop stabilizer, 3 stopnya itu kompensasi stop speed. Jadi kalau 200, 1/200 itu bisa sampai 1/60. Jadi pakai 200 mm, kalau bodinya ada 8 stop in body stabilizer bisa sampai 1/60, tapi punya kestabilan sama dengan 200 itu. Oke lah. Oke. Nah kalau pakai zoom enaknya kita bisa banyak angle of view kan ya. Oke lah, pause terus. Yes, agak chin down dikit. Oke. Nice. Oke. Sip lah. Gue ambil agak di bawah lah, duduk di bawah lah. Kalau gue ambil ini. Nah, kalau udah dapat shoot-shoot yang biasa, mau angle-angle yang ini tambahan aja buat portfolio. Nice. Yes. Thank you lah. Dapat ya? Kebayang lah kira-kira kalau diedit kayak gimana. Kalau pas kerja tanpa ngobrol kan kita fokus ke sana akan lebih sama udah ngobrolin konsep ke asisten. Oke?
Teman-teman ada pertanyaan? Lah, thank you lah. Udah kita. Tapi jangan dulu. Ada mau tanya? Kalau mix light, kalau pakai mix light pakai flash. Sama nih, misalnya ini udah jadi nih. Ini pakai flash 1 misalnya. Pakai flash 1 ke arah model. Kalau mau bocor ke belakang hilang nih ambience-nya. Berarti problemnya udah tahu kita. Cahaya flashnya bocor ke belakang. Solusi gimana? Jauhin modelnya atau kasih modifier di lampunya supaya nggak nyebar ke belakang. Jadi gunanya si modifier seperti itu. Kalau modifiernya nggak ada, tapi studionya panjang, jauhin. Jadi kalau studio normalnya kan saya foto di sana nih. Jadi bebas nih, warnanya belakangnya, mix light nih, modelnya di sini, pasti nggak kemana-mana itu. Pasti cahaya flash nggak mungkin nyampe belakangan. Tapi bisa aja kalau flashnya di sini nih. Kalau kondisi studio ini ya, kenapa? Flashnya jatuh ke bawah, mantul putih. Mantul, ganggu juga belakang. Gimana caranya? Pakai reflektor hitam supaya nanti si flashnya kena ke hitam, mati deh sampai situ doang. Diabsorb sama warna hitamnya. Kalau studio film kan hitam semua, supaya nggak mantul justru. Tapi kalau studio foto, biasanya kita putihin begini supaya apa? Foto family nih, gampang jadinya. Foto family kan mau terang aja nih. Udah, deretin family sini, lampu 1, terus untuk ambience, tembak aja kanan kiri ke tembok nih, ngisi semua deh. Ya kalau buat foto ya, betul. Tapi kalau buat film kan create mode kan, jangan sampai lampunya mental-mental kemana-mana, akhirnya ngeganggu ambience-nya. Makanya studio kita yang di Pejaten kan studio film tuh, ada studio Dos Guava. Nah itu dia hitam studionya, black, total black. Karena lampunya kan gede-gede, kalau misalnya putih mantul kemana-mana dia.